Kenalkan, ini pembantuku. Maklum, dia tidak berpendidikan, jadi cocoknya melayani kita. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut suamiku, diiringi tawa renyah yang menyayap hati. Di hadapan teman-teman SMA-nya yang berbalut gaun sutra dan jas mahal, aku hanya bisa menunduk memandang nampan berisi gelas kotor yang kupeluk erat. Mereka tidak tahu lantai marmer yang mereka injak, chandelier kristal yang mereka kagumi, hingga gedung pencakar langit tempat mereka berpesta ini sertifikatnya ada di dalam berangkasku. Suamiku sendiri tidak tahu bahwa pembantu yang ia hina ini baru saja menandatangani pemecatan massal, dan sebentar lagi nasibnya akan. Halo sobat, semoga kalian selalu sehat dan rezekinya lancar ya. Yuk absen dulu di kolom komentar. Kalian menyimak cerita ini dari kota mana saja? Suara gantungan baju yang ditarik paksa memecah keheningan pagi di kamar kami yang sempit. Aku terlonjak kaget. Baru saja selesai memoleh sedikit bedak tipis di wajahku. Di cermin, aku melihat pantulan Vino suamiku dengan wajah merah padam dan napas memburu. Matanya menatap nyalang ke arah gaun satin berwarna dusty pink yang sudah terpasang rapi di tubuhku. Itu adalah gaun terbaik yang kumiliki, hadiah dari almarhum ayah 3 tahun lalu, yang kusimpan khusus untuk acara-acara penting. Lepas bentak Vino, tiba-tiba suaranya menggelegar, membuat toples bedak di meja rias bergetar. Aku berbalik perlahan mencoba tersenyum untuk meredakan amarahnya yang entah datang dari mana. Kenapa, Mas? Bukannya ini bagus, katanya malam ini reuni SMA Mas Vino di Hotel Bintang L. Aku cuma mau tampil pantas, supaya Mas nggak malu. Justru itu, potong Vino cepat. Ia melangkah lebar, mencengkeram bahuku kasar, lalu memutar tubuhku kembali menghadap cermin. Lihat dirimu, Kalila. Lihat. Kamu pikir dengan gaun bekas begitu, kamu bisa terlihat berkelas. Di sana nanti, ada Sandra. Ada teman-teman bisnisku yang sukses. Kalau kamu pakai baju ini, mereka bakal tanya, beli di butik mana? Harganya berapa? Kamu mau jawab apa? Hah? Mau bilang ini baju lama? Aku terdiam. Dadaku sesak. Tapi Mas, ini gaun sutra asli? Nggak usah membantah. Vino melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu berbalik mengobrak-abrik tumpukan baju kotor di sudut kamar. Ia menarik sehelai gamis berwarna coklat kusam. Baju yang biasa kupakai untuk ke pasar atau memasak karena bahannya sudah agak berbulu dan warnanya memudar termakan deterjen. Ia melempar baju lusuh itu tepat ke wajahku. Baunya apek, campuran bau lemari tua dan kapur barus. Pakai ini. Perintahnya dingin. Sambil merapikan kerah kemeja putihnya yang terlalu ketat di bagian leher, ia menatapku lewat cermin dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Malam ini, skenarionya berubah. Kamu bukan ikut sebagai istriku yang duduk manis. Kamu ikut sebagai asisten rumah tangga yang kubawa karena kasihan di rumah enggak ada orang. Mataku memanas. Kristal bening sudah mendesak di pelupuk mata. Apa, Mas Tega? Aku istrimu, Mas. Sah di mata agama dan negara. Kenapa aku harus jadi pembantu di depan teman-temanmu? Vino mendengus menyisir rambutnya yang sudah dipenuhi pomade hingga klimis dan kaku. Demi gengsi Kalila. Gengsi Sandra itu sekarang sosialita. Suaminya kontraktor tambang. Kalau aku kenalin kamu sebagai istri dengan tampang desa begini, jatuh harga diriku. Tapi kalau aku bilang kamu pembantu, mereka akan maklum kenapa penampilanmu lusuh. Malah aku bakal dipuji karena baik hati ngajak pembantu makan enak di hotel. Paham kamu? Aku menatap nanar laki-laki yang kunikahi 2 tahun lalu itu. Dulu ia berjanji akan memuliakanku. Tapi ambisi dan rasa minder telah mengubahnya menjadi monster. Ingin rasanya aku berteriak bahwa Hotel The Grand Emerald tempat reuninya itu adalah salah satu dari sekian banyak aset properti milik keluarga besarku yang kusembunyikan identitasnya demi mencari suami yang tulus. Tapi melihat kelakuan Vino sekarang, rasanya ia belum pantas tahu kebenaran itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka resleting gaun satin itu.
Kain halus itu jatuh ke lantai tergantikan oleh gamis coklat kasar yang longgar dan tak berbentuk. Aku menghapus bedak di wajahku, membiarkan wajah asliku yang pucat terlihat. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas cantik. Hanya aku, Kalila yang di mata suamiku, tak lebih dari sekadar aksesoris memalukan. Bagus, komentar Vino singkat saat melihat penampilanku. Tidak ada pujian, cantik. Hanya kepuasan karena egonya terselamatkan. Ingat aturannya, jangan bicara kecuali ditanya. Jangan duduk semeja sama aku kalau nggak disuruh. Dan kalau Sandra minta tolong ambilkan minum atau apa, lakukan dengan cepat. Anggap saja latihan jadi istri yang berguna. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota, mobil City Car kredit kami dipenuhi suara Vino yang berlatih dialog bohongnya. Ia berbicara sendiri di depan kaca spion, melatih senyum palsu dan tawa yang dibuat-buat. Oh, proyek di Kalimantan lancar banget, bro. Ya biasalah, omset baru tembus 2 miliar bulan ini. Gumamnya lalu menggeleng merevisi kalimatnya sendiri. Enggak, kurang nendang. Gini aja. Gua lagi sibuk ekspansi ke Singapura nih. Aku hanya memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta berlarian di mataku. Semakin dekat kami ke kawasan Tamrin, semakin berdegup kencang jantungku, di ujung jalan sana. Menara Tegen Emerald berdiri gagah dengan lampu-lampu keemasan yang menyinari malam. Hotel itu adalah mahakarya mendiang ayah. Tempat aku menghabiskan masa kecil bermain di lobinya. Tempat para staf senior mengenalku sebagai putri kecil. Dan malam ini aku akan masuk ke istanaku sendiri sebagai seorang pelayan. Mobil kami berbelok masuk ke area drop lobby hotel. Di depan kami berderet mobil-mobil mewah. Pajero, Alphard, hingga Mercy 2 pintu. Vino memarkorkan mobil kecilnya dengan canggung di antara raksasa-raksasa besi itu. Ia tampak gugup berkali-kali mengelap keringat di dahinya, tapi begitu pintu mobil dibuka, wajahnya langsung berubah angkuh. Dagunya diangkat tinggi-tinggi, seorang petugas valet parking berseragam merah marun berlari kecil menghampiri kami. Vino keluar lebih dulu, melempar kunci mobilnya dengan gaya sok bos. Kunci itu nyaris jatuh kalau saja petugas itu tidak sigap menangkapnya. Parkirkan yang rapi, jangan sampai lecet. Itu mobil kesayangan gua. Spare partnya impor semua. Lo nggak bakal sanggup ganti kalau rusak. Ancam Vino dengan nada tinggi, sengaja agar terdengar oleh tamu-tamu lain di lobi. Aku keluar perlahan dari pintu penumpang, menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajah di balik kerudung instan yang kupakai. Aku merasa kerdil. Namun saat kakiku menapak di karpet merah lobi, aroma melati dan sandal wot pengharum ruangan khas hotel ini langsung menyapa indera penciumanku. Aroma rumah. Baik pak, akan kami jaga. Jawab petugas valet itu sopan. Ia bergegas masuk ke mobil, namun matanya tak sengaja menangkap sosokku yang berdiri di samping pilar, menunggu Vino selesai merapikan jasnya. Petugas itu, seorang pria parubaya bernama Pak Ujang, yang sudah bekerja di sini sejak gedung ini peletakan batu pertama, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya membelalak lebar saat melihat wajahku yang setengah tertunduk. Ia terpaku. Kunci mobil di tangannya nyaris tak lepas lagi. Mulutnya terbuka, hendak meneriakkan sebuah nama kehormatan. No, Nona. Vino yang sudah berjalan 2 langkah di depan menoleh dengan kening berkerot. Heh, ngapain bengong liatin pembantu saya? Cepetan parkir. Lelet banget jadi orang. Pak Ujang tersentak. Ia menatap Vino, lalu menatapku lagi dengan pandangan bingung bercampur takut. Aku buru-buru menempelkan telunjuk di bibirku, memberinya kode keras untuk diam. Isyarat mata yang memohon, jangan sekarang Pak Ujang. Kumohon. Pak Ujang menelan ludah, mengangguk kaku dengan wajah pucat pasi, tapi sorot matanya berubah. Rasa hormat yang mendalam terpancar jelas, kontra sekali dengan tatapan jijik yang diberikan Vino padaku. Ayo Kalila, jalan di belakangku, jangan sejajar. Bentak Vino sambil melangkah masuk ke pintu putar otomatis. Aku menghela napas panjang, melangkah masuk ke dalam kandang singa. Namun, baru saja kami melewati pintu detektor logam, sebuah suara melengking yang sangat familiar menusuk telinga.
Suara yang dulu selalu menghantui masa-masa sekolah Vino dan kini menjadi obsesinya. Vino, astaga Vin, itu beneran kamu? Di tengah lobi yang megah, berdiri seorang wanita dengan gaun merah menyala yang memamerkan punggung mulusnya. Sandra, ia berjalan mendekat dengan gelas campa di tangan diiringi tatapan kagum beberapa pria. Senyumnya lebar, tapi matanya langsung terkunci padaku, yang berdiri lusuh di belakang punggung Vino. Tatapan itu bukan tatapan ramah tamah, melainkan tatapan seekor elang yang baru saja menemukan mangsa yang lemah. Dan tunggu dulu, Sandra berhenti tepat di depan kami. Aroma parfum mahalnya menusuk hidung. Ia menunjuk wajahku dengan kuku jari palsunya yang runcing dan berkilau. Jangan bilang ini istrimu, yang sering kamu ceritain itu, Vin. Kok dekil banget sih? Jantungku berhenti berdetak. Vino tertawa gugup, lalu merangkul pinggang Sandra seolah-olah akrab, sambil melirikku dengan tatapan mematikan. Mulutnya terbuka, siap melontarkan kalimat yang akan menghancurkan hatiku malam ini. Tawa Vino meledak keras dan sumbang memantul di dinding-dinding marmer lobi hotel yang tinggi. Ia tertawa seolah lelucon Sandra adalah hal paling lucu di dunia. Padahal aku tahu tawa itu hanyalah topeng untuk menutupi kepanikan yang menjalar di wajahnya. Istri gila kamu, San. Haha. Vino mengibaskan tangannya di udara seolah mengusir lalat. Ia melirikku sekilas dengan ekor mata yang tajam penuh peringatan. Mana mungkin seleraku terjun bebas begitu. Istriku yang asli lagi ada urusan bisnis butik di Singapura ini. Aduh, malu aku sebenarnya ngakuinnya. Kenalkan ini si Ijah, asisten rumah tangga baru di rumah. Sengaja aku bawa. Kasihan dia ngerenget terus, pingin lihat gimana sih pesta orang-orang sukses itu. Hembusan napas tercekat di tenggorokanku. Ijah, Vino bahkan mengganti namaku. Rasa peri itu bukan lagi seperti sayatan, melainkan hantaman palu gododam tepat di dada. Aku meremas ujung gamis coklatku yang kasar, menunduk semakin dalam, mencoba menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Sandra mengangkat alisnya yang terukir sempurna. Bibirnya menyunggingkan senyum miring yang merendahkan. Ia memindai tubuhku dari ujung kaki yang hanya beralaskan sandal teplek murah yang dipaksa Vino kupakai, hingga ke ujung kerudungku yang kusam. Oh, pembantu. Desi Sandra panjang nadanya, seolah ia baru saja melihat kecoa merayap di lantai restoran bintang 5. Pantesan auranya beda banget sama kita-kita ya. V agak gloomy dan bau matahari. Maklumlah San, namanya juga orang kampung. Sahut Vino cepat merangkul bahu Sandra tanpa ragu meninggalkan aku berdiri sendirian seperti orang asing. Yuk masuk, anak-anak lain udah nunggu. Jangan sampai mood kita rusak cuma gara-gara murusin dia. Mereka berjalan beriringan menuju Grand Ballroom. Aku menyeret langkah di belakang mereka, menjaga jarak 5 meter sesuai perintah Vino tadi di mobil. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Namun saat kakiku melangkah masuk ke dalam ballroom, naluri pemilikku otomatis menyala di tengah rasa sakit. Ruangan itu megah luar biasa. Langit-langit setinggi 8 meter dihiasi 3 buah lampu gantung kristal Swarovski raksasa yang berkilauan bagai ribuan berlian. Dinding-dindingnya dilapisi wallpaper sutra berwarna emas pucat dan lantainya tertutup karpet tebal bermotif klasik yang didesain khusus oleh arsitek Italia. AC sentral berhembus sejuk dengan aroma white yang menenangkan. Semuanya sempurna. Staf hotelku bekerja dengan sangat baik merawat aset ini. Ironis sekali. Aku masuk istanaku sendiri sebagai tikus pengerat yang tidak diinginkan. Musik jazz live mengalun lembut dari sudut ruangan. Puluhan orang berpakaian glamor tampak bergerombol, memegang gelas koktail dan canape. Suara denting gelas beradu dengan tawa renyah manusia-manusia yang merasa dirinya penguasa dunia. Vino Wybro, sini. Seorang pria bertubuh gempal dengan jas biru mengkilap melambaikan tangan. Itu Desta, teman sebangku Vino dulu yang kini. Menurut cerita Vino, sukses menjadi juragan tanah.
Di sebelahnya ada Riri dan Benny, pasangan suami istri yang terkenal paling nyinyir sejak zaman sekolah. Vino bergegas menghampiri mereka, menarik Sandra bersamanya. Aku berhenti di pinggiran pilar besar, mencoba menyatu dengan bayang-bayang agar tidak terlihat. Tapi Vino punya rencana lain. Ia tidak ingin aku sembunyi. Ia butuh aku sebagai properti panggung sandiwaranya. Tunggu. Vino menoleh ke belakang, menatapku tajam. Sini kamu, jangan diam aja di pojokan kayak patung pancoran. Sini. Dengan langkah berat aku mendekat. Desta, Riri, dan Benny menatapku dengan kening berkerut. Siapa nih, Vin? Selingkuhan lo? Kok selera lo turun drastis? Tanya Desta sambil terkekeh, menyemburkan asap rokok elektriknya ke udara. Sembarangan lo. Vino menepuk bahu Desta keras. Ini pembantu gua. Gue aja karena di rumah nggak ada yang jaga. Takut dia maling kalau ditinggal sendirian. Sekalianlah biar dia guna dikit. Bisa bantuin bawain tas atau ambilin minum. Tawa mereka meledak serempak. Riri menutup mulutnya dengan kipas tangan bulu-bulu. Mapanya yang dilapisi eyeliner tebal menatapku jijik. Ya ampun, Vi. Lo baik banget sih jadi majikan. Kalau gue sih, pembantu model begini udah gue pecat. Lihat deh, mukanya melas banget kayak nggak pernah makan setahun. Emang gitu modelnya, Ri? Namanya juga orang susah. Sandra. Wanita itu melangkah maju mendekatiku hingga jarak wajah kami hanya tinggal sejengkal. Aroma parfum Chanel nomor 5 miliknya begitu menyengat, bercampur dengan aroma alkohol dari napasnya. Sandra memutari tubuhku perlahan seperti seorang pembeli yang sedang meneliti barang cacat di pasar loa. Ia menyentuh lengan gamisku dengan ujung kuku telunjuknya, lalu menariknya sedikit dan melepaskannya dengan cepat seolah jijik tertular penyakit. Bahannya kasar banget. Komentar Sandra lantang. Sengaja agar semua orang di lingkaran itu mendengar. Terus, guys, kalian cium sesuatu nggak sih? Sandra mengendus-endus udara di sekitar kepalaku. Hening sejenak. Semua mata tertuju padaku. Jantungku berdegup kencang. Darahku mendidih menahan amarah dan malu yang bercampur aduk. Baunya apek. Von Sandra sambil menibaskan tangan di depan hidungnya. Velo serius bawa dia masuk ruangan beras segini? Nanti polusi udara loh. Kasihan tamu lain. Wajah Vino memerah. Bukan karena membelaku, tapi karena merasa gengsinya tergores oleh komentar Sandra. Ia menatapku dengan kilatan amarah yang menyala-nyala. Seolah akulah penyebab kegagalan hidupnya. Maaf ya, San. Tadi di mobil nggak sebau ini kok. Dasar emang jorok dia ini. Ucap Vino cepat cuci tangan. Aku mengangkat wajah sedikit menatap mata Vino. Ada sorot luka di mataku yang ingin kuteriakkan padanya. Mas, baju ini kamu yang pilihkan. Bau apek ini karena kamu yang memaksaku memakainya dari tumpukan baju kotor. Kenapa kamu sejahat ini? Tapi Vino tidak peduli dengan tatapan itu. Ia justru merasa ditantang. Ia butuh cara untuk mengalihkan perhatian untuk membuktikan bahwa dia memiliki kendali penuh atas makhluk rendahan yang dibawanya ini. Bahwa dia adalah tuan besar yang berkuasa. Melangkah maju, mendorong bahuku cukup keras hingga aku terhuyung ke belakang dan nyaris menabrak seorang pelayan yang membawa nampan berisi campa. Untungnya, pelayan itu seorang anak muda bernama Dimas, yang sering kuberi bonus saat lebaran sigap menghindar. Dimas menatapku dengan mata terbelalak kaget. Mulutnya terbuka hendak menyapa, tapi aku menggeleng samar memintanya mundur. Vino tidak menyadari interaksi kecil itu. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi dan keinginan pamer. Jangan bikin malu saya kamu ya, bentak Vino. Sekarang buktikan kalau kamu ada gunanya dibawa ke sini. Jangan cuma berdiri bengong, bikin sepet mata orang. Vino menoleh pada Sandra, lalu kembali menatapku dengan seringai perintah yang mutlak. Ambilkan minum untuk Sandra yang dingin sekarang juga. Dan ingat, jangan sampai tumpah atau gaji kamu saya potong 10 bulan. Perintah itu menggema di telingaku, lebih tajam dari pecahan beling.
Tanpa berani menatap mata Vino yang menyala penuh ancaman, aku membalikkan badan. Langkahku terasa berat. Seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakiku, menyeret harga diriku menyusuri karpet tebal ballroom. Aku berjalan menuju meja bar panjang di sudut ruangan. Di sekelilingku, pelayan-pelayan berseragam rapi. Karyawanku sendiri bergerak lincah membawa nampan perak. Mereka melayaniku dengan hormat biasanya, tapi malam ini aku harus menyelinap di antara mereka seperti bayangan yang tak diinginkan. Satu air mineral dingin dan lemon squash. Pintaku lirih pada bartender. Bartender itu, Pak Joko, yang biasanya menyapaku dengan selamat pagi, Ibu Komisaris. Saat aku melakukan inspeksi mendadak, kini menatapku dengan kening berkerut. Ia tidak langsung mengenali wajahku karena kerudung instan yang menutupi separuh pipi dan kepalaku yang terus menunduk. "Untuk meja mana, Bu?" tanyanya sopan. Namun, ada nada heran melihat penampilanku yang kontras dengan kemewahan pesta. "Mick, Pak Vino, alumni SMA Angkatan 2010. Jawabku tercekat. Pak Joko menyiapkan pesanan dengan cekatan. Saat ia meletakkan gelas tinggi berisi cairan kuning segar itu di atas nampan, matanya menyipit melihat cincin perak sederhana di jari manisku. Cincin kawin yang tak pernah ku lepas. Kilat pengenalan melintas di matanya. Tangannya berhenti di udara. Ibu Kalila," bisiknya nyaris tak terdengar tertelan, hirup pikuk musik jazz. "Kenapa, Ibu?" Aku menggeleng cepat, menyambar nampan itu sebelum Pak Joko sempat bertanya lebih lanjut, atau melakukan tindakan bodoh seperti memanggil manajer. "Terima kasih, Pak. Tolong anggap saja saya tidak ada." Aku bergegas kembali ke kandang singa. Nampan di tanganku terasa panas, bukan karena suhu minumannya, tapi karena rasa malu yang membakar telapak tangan. Sesampainya di lingkaran sofa bludu tempat Vino dan teman-temannya duduk, pemandangan di sana semakin menyesakkan dada. Vino duduk dengan kaki disilangkan lebar-lebar. Tangan kanannya memegang gelas wine, sementara tangan kirinya sibuk memperagakan grafik imajiner di udara. Wajahnya berseri-seri, mabuk oleh perhatian dan kebohongan yang ia ciptakan sendiri. "Lo harus tahu, Des," suara Vino meninggi, sengaja agar terdengar olehku yang baru datang. "Bisnis properti gua itu bukan main-main. Gua barusan suntik dana 10 miliar buat pengembangan sayap The Grand Emerald ini. Ya, bisa dibilang gua silent investor lah di sini. Makanya gua bebas bawa siapa aja, termasuk pembantu tanpa takut ditegur keamanan." Desta melotot kagum. Mulutnya membentuk huruf O. "Sempurna. Gila lo, Vin. Serius lo investor di hotel gila ini. Wih, salut gua. Pantesan gaya lo beda sekarang. Hebat banget si Vino." Puji Riri dengan nada manja. Matanya berbinar menatap jam tangan palsu Vino. Aku mematung di belakang sofa Sandra. Jantungku bergemuruh hebat. Kebohongan Vino sudah melampaui batas kewajaran. Investor suntik dana 10 miliar. Uang belanja bulan lalu saja dia potong R500.000 dengan alasan penghematan. Dan sekarang dia membual tentang miliaran rupiah di depan teman-temannya. Dan lebih parahnya lagi, dia mengklaim berinvestasi di perusahaan milikku. Aku tahu persis daftar pemegang saham perusahaan. Tidak ada nama Vino, bahkan di urutan terbawah sekalipun. Ijah. Sandra menjentikkan jarinya di depan wajahku, membuyarkan lamunanku. "Lama banget sih. Kamu ambil minumnya di mata air pegunungan langsung ya. Sini." Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan nampan. Sandra mengambil gelas lemon squash itu dengan kasar, membuat sedikit cairannya tumpah ke nampan. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Matanya malah kembali fokus pada Vino. "Terus, Vin?" pancing Sandra menyesap minumannya. "Kalau lu investor di sini, bisa dong kita dapat diskon atau upgrade kamar presidential suite buat after party nanti." Vino tersedak sedikit tapi dengan cepat menguasai diri. Gampang itu. Nanti gue atur. Gue kenal baik sama ownernya. Sering main golf bareng. Dia itu udah kayak bapak gue sendiri. Ya Tuhan, ayahku sudah meninggal 3 tahun lalu. Dadaku nyeri seketika. Rasanya ingin sekali kutumpahkan isi nampan ini ke wajah sok tahu. "Vino." Jah. Suara Riri tiba-tiba memanggil.
Ia menyodorkan piring kecil berisi sisa kanape udang yang sudah digigit setengah. Ini buang udang yang nggak fresh. Terus ambilin gue tisu basah. Tangan gue lengket. Aku meletakkan nampan di meja kecil. Mengambil piring kotor bekas gigitan Riri. Rasanya seperti menjadi robot. Ambil piring, buang ke tong sampah di sudut ruangan. Kembali lagi. Ambil tisu dari pelayan yang lewat. Serahkan pada Riri. Kurang basah tisunya. Keluh Riri. Melempar tisu itu kembali ke nampan yang kupegang. Cari yang warm towel dong. Masa hotel bintang 5 kasih tisu sasetan gini. Lo minta sana sama staf dapur. Riri jangan galak-galak dong. Potong Vino sambil terkekeh. Si Ijah ini otaknya agak lambat. Kalau disuruh yang ribet-ribet suka error. Ja, denger nyonya irikan sana cari handuk hangat. Baik tuan, jawabku lirih. Suaraku parau. Aku baru saja hendak berbalik untuk melaksanakan perintah konyol itu ketika Sandra tiba-tiba berdiri. Tunggu gelas gue kosong. Tuangin lagi dong, Jah. Kali ini gue mau air putih aja. Tapi tuangnya yang sopan ya. Jangan kayak nuang air kobokan. Sandra menyodorkan gelas kristal kosong ke arahku. Posisinya agak canggung. Terlalu dekat dengan tepi meja marmer rendah di tengah sofa mereka. Aku mengambil botol kaca berisi air mineral premium dari meja, lalu dengan hati-hati mulai menuangkannya ke gelas yang dipegang Sandra. Fokusku penuh pada aliran air itu. Jangan sampai tumpah. Jangan sampai membuat masalah. Vin, lo ingat nggak waktu kita prom night dulu? Tanya Sandra tiba-tiba, matanya menatap Vino lekat-lekat, mengabaikan aku yang sedang menuang air di tangannya. Kamu pakai gaun merah juga kan? Jawab Vino antusias. Iya, waktu itu lo bilang. Sandra menggeser tubuhnya sedikit. Gerakan itu sangat halus, nyaris tak terlihat. Namun sikut kanannya secara tidak sengaja menyentak lengan bawahku yang sedang memegang botol berat itu. Hentakan itu cukup keras. Keseimbanganku goyah. Botol kaca di tanganku tergelincir menghantam bibir gelas kristal yang dipegang Sandra. Prang! Bunyi pecahan kaca terdengar begitu nyaring dan mengerikan. Mematikan alunan piano jazz di latar belakang seketika. Air tumpah membasahi gaun merah Sandra dan sepatu heels mahalnya. Pecahan gelas kristal berserakan di karpet berkilauan mengerikan di bawah cahaya lampu gantung. Detik itu, waktu seolah berhenti. Semua percakapan di meja itu, bahkan di meja. Meja sebelah senyap. Semua mata tertuju pada kami. Sandra menjerit histeris, melompat mundur sambil mengibaskan gaunnya. Ah, gila. Mata lo ditaruh di mana sih? Aku terpaku. Tanganku masih memegang leher botol yang kini tinggal separuh. Napasku tercekat. Aku tahu ini bukan kecelakaan murni. Aku merasakan dorongan sikut itu. Tapi siapa yang akan percaya pada pembantu lusuh ini? Vino berdiri perlahan. Wajahnya yang tadi merah karena mabuk pujian, kini berubah pucat lalu perlahan menggelap menjadi merah padam karena amarah yang memuncak. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia menatapku bukan sebagai istri, bukan sebagai manusia, tapi sebagai kotoran yang baru saja menghancurkan panggung emasnya. Kalau tertahan, namun getarannya membuat bulu kuduku berdiri. Belum sempat aku membuka mulut untuk membela diri, tangan Vino sudah terangkat tinggi di udara. Plah, suara hanaman kulit beradu dengan kulit itu memecah keheningan ballroom. Lebih nyaring daripada suara gelas pecah yang mendahuluinya. Waktu seolah melambat, kepalaku tersentak keras ke kanan. Rasa perih yang menyengat seketika menjalar di pipi kiriku, merambat hingga ke telinga yang mendadak berdenging panjang. Dunia di sekelilingku berputar sejenak. Aku merasakan sudut bibirku perih. Rasa asin darah mulai rembes di lidah. Aku tidak terjatuh, tapi harga diriku rasanya sudah hancur berkeping-keping di lantai marmer ini, tepat di bawah kaki suamiku sendiri. Dasar udik goblok! Teriak Vino. Napasnya memburu, tangannya masih terangkat di udara, gemetar setelah melampiaskan amarahnya. Matanya bukan lagi mata laki-laki yang pernah berjanji melindungiku, melainkan mata iblis yang ketakutan kehilangan muka. Bisa kerja nggak sih kamu? Itu baju mahal, itu sepatu limited edition. Kamu pikir gaji kamu setahun cukup buat ganti rugi? Aku memegang pipiku yang berdenyut hebat. Air mata yang sejak tadi kan akhirnya tumpah.
Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa hina yang tak tertanggungkan. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap kami, beberapa menutup mulut kaget, beberapa berbisik sinis. Vino baru saja mengumumkan pada dunia betapa rendahnya ia menghargaiku. Aduh, Vin. Sandra merengek dengan nada yang dibuat-buat, sambil memegang kakinya yang sebenarnya tidak tergores sedikitpun. Sepatu gue ini low bowin Air Juta. Vin basah semua kena air. Kulitnya bisa rusak kalau enggak langsung dikeringin. Wajah Vino pucat pasi mendengar nominal itu. Air Juta. Itu 4 kali lipat gaji bulanannya. Kepanikan membuatnya semakin beringas. Ia menoleh padaku lagi, kali ini sambil menendang pelan. Namun cukup untuk menghina kaki kananku. Dengar itu. 20 juta. Kamu mau jual ginjal buat ganti? Bentak Vino histeris. Ia menunjuk pecahan kaca yang berserakan di karpet dengan telunjuknya. Bersihkan sekarang. Jangan berdiri sebelum lantai ini bersih. Pakai tangan kamu kalau perlu. Tapi mas, tuan, ada pecahan kaca cicitku. Suaraku bergetar hebat. Saya tidak peduli. Raung Vino. Suaranya menggemas sampai ke sudut ruangan, membuat musik jazz yang tadinya sayup-sayup, kini benar-benar berhenti berlutut. Lap sepatu Sandra sampai kering. Jangan berani-berani minta tolong pelayan lain. Ini kotoran kamu. Kamu yang bersihkan. Desta, Riri dan teman-temannya yang lain hanya menonton. Tidak ada satupun yang membela. Riri bahkan terlihat menikmati pertunjukan ini sambil merekam diam-diam dengan ponselnya. Bagi mereka ini hiburan. Drama majikan menghukum pembantu yang teledor. Dengan sisa tenaga yang ada, aku perlahan menekuk lutut, menurunkan tubuhku ke lantai yang dingin. Rasa sakit di hati jauh lebih menyiksa daripada lutut yang menghantam lantai keras. Aku menunduk, air mataku menetes satu persatu. Jatuh membasahi karpet mahal yang kupilih sendiri motifnya 3 tahun lalu saat renovasi hotel ini. Tangan kananku gemetar saat mulai memunguti pecahan kaca kristal yang tajam itu. Tidak ada sapu, tidak ada pengki. Vino melarangku memanggil bantuan. Cepat! Lelet banget sih. Sandra menghentakkan kakinya yang basah tepat di depan wajahku. Lep dulu sepatu gue, bego. Baru urusin lantainya. Aku mengambil serbet kain yang tadi jatuh bersama namban. Lalu dengan tangan gemetar mulai mengelap sepatu hak tinggi berwarna merah itu. Aku bisa melihat pantulan wajahku yang menyedihkan di permukaan sepatu kulit paten yang mengkilap itu. Kerudung miring, pipi memerah dengan bekas jari tangan dan mata sembab. Inilah Kalila, sang pemilik The Grand Emerald, sedang berlutut mengelap kaki wanita yang merendahkannya. Nah, gitu dong, sadar diri, cibir Sandra sambil terkekeh pelan. Vin, lo dapat pembantu model ginian dari yayasan mana sih? Blonnya natural banget. Yayasan pinggir jalan kali. Sahut Vino tertawa sumbang berusaha mencairkan suasana tegang. Seolah menampar wanita di depan umum adalah hal lumrah. Selesai mengeringkan sepatu, aku kembali memunguti beling. Sebuah pecahan kaca yang cukup besar dan runcing bersembunyi di balik tumpukan tisu basah. Saat aku meremas gumpalan tisu itu, rasa perih yang tajam menyentak sarafku. Ah, desisku tertahan. Darah segar berwarna merah terang mengucur dari telapak tanganku, menetes deras ke atas karpet beige. Bau amis darah seketika menguar, bercampur dengan aroma parfum dan alkohol. Lukanya dalam. Ya ampun, darah. Pekik Riri jijik. Vi, pembantu lu, motorin karpet hotel itu kalau kena denda gimana? Ih, jorok banget. Vino tidak menanyakan apakah aku baik-baik saja. Ia malah melotot melihat noda darah di karpet. Ijah, kamu ini bisanya cuma nyusahin ya. Bungkus tanganmu itu. Jangan sampai netes kemana-mana. Aku merobek sedikit ujung gamis bawahku. Kain yang sudah rapuh itu mudah sekali koyak, lalu melilitkannya asal-asalan ke telapak tangan yang terluka. Darah terus merembes, mengubah kain coklat itu menjadi merah gelap. Perihnya luar biasa, membuat pandanganku berkunang-kunang. Di tengah rasa sakit itu, aku terus memungut sisa kaca dengan tangan kiri.
Aku merasa sangat kerdil, sangat sendirian di tengah keramaian ini. Apakah ini akhir hidupku? Mati perlahan karena infeksi dan patah hati di hotelku sendiri. Tiba-tiba sepasang sepatu pantofel hitam yang sangat mengkilap berhenti tepat di depan tempatku berlutut. Sepatu itu bukan milik Vino, bukan pula milik teman-temannya. Itu sepatu standar seragam butler senior hotel ini. Merek lokal berkualitas tinggi yang kutapkan sebagai standar seragam karyawan level atas. Aku tidak berani mendongak. Aku takut diusir atau dimarahi lagi. Aku hanya menggeser tubuhku sedikit memberi jalan. Maaf, Pak. Saya sedang bersihkan. Ucapku lirih pada pemilik sepatu itu sambil terus memunguti beling dengan tangan yang berdarah. Namun sepatu itu tidak bergerak. Justru pemiliknya perlahan berlutut. Satu lutut menyentuh lantai, sejajar denganku. Gerakan yang sangat tidak wajar dilakukan oleh seorang staf hotel kepada pembantu tamu yang membuat kekacauan. Sebuah tangan yang keriput, namun kokoh dan terawat, terulur menahan pergelangan tanganku yang berdarah dengan sangat lembut. Kelembutan yang membuatku tersentak kaget. Hentikan, suara itu bergetar, berat. Suara seorang pria tua yang menahan tangis dan amarah. Aku mendongak perlahan. Mataku bertemu dengan wajah tua yang sangat familiar. Rambutnya sudah memutih semua, namun disisir rapi ke belakang. Di dada kirinya tersemat name tag emas bertuliskan Hasan Head Butler. Pak Hasan, laki-laki tua yang sudah menggendongku sejak aku bayi. Laki-laki yang setia mendampingi ayah merintis bisnis ini dari nol. Laki-laki yang sudah kuanggap kakekku sendiri. Mata Pak Hasan membelalak lebar, menatap wajahku yang lebam dan tanganku yang berlumuran darah. Bibirnya gemetar hebat. Ia menatapku, lalu menatap Vino yang masih berdiri berkacak pinggang di belakangku, lalu kembali menatapku. Ada horor di matanya. Horor melihat putri kecilnya diperlakukan lebih rendah dari binatang. No, Nonali. Suaranya tercekat. Pak Hasan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Napasnya memburu cepat. Ia mencengkeram tanganku erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan sekaligus memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Bahwa wanita lusuh yang sedang berlutut di tengah sampah ini benar-benar pemilik gedung pencakar langit tempat ia bekerja. Vino yang melihat ada pelayan tua ikut campur, langsung membentak. Heh, Pak Tua ngapain ikut jongkok? Panggilin cleaning service. Suruh bawa pel ini. Bukan malah bengong. Pak Hasan tidak menoleh pada Vino. Matanya terkunci padaku berkaca-kaca. Ia perlahan melepaskan tanganku, lalu mulai bangkit berdiri dengan gerakan kaku namun penuh intimidasi. Aura seorang kepala pelayan yang telah melayani ribuan tamu VIP tiba-tiba mengeluar darinya tajam dan menakutkan. Pak Hasan berdiri tegak. Dadanya membusung dan napasnya terdengar berat, seolah menahan letusan gunung berapi di dalam dadanya. Aura kebapakan yang hangat lenyap seketika berganti dengan sorot mata tajam seorang kepala pelayan yang siap mengusir tamu tak tahu diri. Mulutnya sudah terbuka, siap meneriakkan identitasku dan menghancurkan kesombongan Vino detik ini juga. Tuan, suara Pak Hasan berat dan bergetar. Anda tidak tahu siapa yang Anda, Pak Hasan. Potongku cepat, setengah berteriak. Suaraku yang mendadak lantang membuat Pak Hasan tersentak dan menoleh ke bawah. Aku menatapnya dengan pandangan memohon yang amat sangat. Mataku mengirimkan sinyal darurat. Jangan, kumohon, jangan sekarang, jangan hancurkan rencanaku. Aku buru-buru menoleh ke arah Vino yang masih berkacak pinggang dengan wajah meremehkan. Maaf Tuan, saya izin ke toilet sebentar. Tangan saya, darahnya menetes ke karpet. Takut Tuan kena denda lagi kalau kotorannya melebar. Vino melirik tangan kananku yang terbungkus kain gamis penuh darah. Wajahnya mengkerut jijik. Ih, iya sana. Buruan jijik. Gua lihat darah belepotan gitu. Jangan balik ke sini kalau belum bersih. Kalau perlu lo siram tuh tangan pakai alkohol biar sadar. Tanpa menunggu jawaban, aku bangkit berdiri. Lututku gemetar. Hebat. Rasanya seperti jeli. Rasa perih di pipi kiri akibat tamparan tadi.
mulai berdenyut seiring detak jantung menyebar hingga ke pelipis. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, menghindari tatapan tamu-tamu lain yang berbisik-bisik. Lalu berjalan cepat setengah berlari, menuju koridor toilet VIP di sayap kiri ballroom. Setiap langkah terasa menyiksa. Sepatu sandal tipis yang kupakai tidak mampu meredam dinginnya lantai marmer koridor yang sepi. Di sini, jauh dari hiruk-pikuk pesta, sunyi yang mencekam justru membuat air mataku tumpah tanpa bisa ditahan lagi. Aku mendorong pintu toilet wanita yang berat dan berukir emas. Ruangan itu kosong. Wangi lemongrass dan bunga sedap malah menyambutku. Kontras sekali dengan bau amis darah di tanganku. Ruangan ini begitu mewah dengan vastafel marmer hitam dan keran sensor otomatis berwarna emas. Dulu aku sendiri yang memilih marmer ini dari Italia bersama ayah. Aku berdiri di depan cermin besar berbingkai cahaya. Pantulan di sana sungguh mengenaskan. Seorang wanita dengan gamis coklat lusuh, kerudung miring, pipi bengkak kemerahan, membentuk cipakan jari tangan dan mata sembab. Menyedihkan sekali kamu, Kalila. Bisikku pada bayangan di cermin. Aku menyalakan keran. Air dingin mengucur deras. Dengan menggigit bibir menahan sakit, aku membuka bebat kain di tanganku. Luka sobek di telapak tangan menganga lebar. Darah segar langsung bercampur.